Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Wah, ini mantap banget buat yang lagi menantikan mobil mewah dengan harga murah dari Jepang. Maka sesaat lagi teman-teman akan mendapatkan itu. Iya, karena saat ini telah terdapat kabar update mengenai mobil Suzuki Fronx yang saat ini sudah makin pasti tidak akan lama lagi dipasarkan di tanah air. Iya, karena baru saja, tepatnya kemarin tanggal 19 Agustus 2024, mobil Suzuki Fronx telah kembali tertangkap kamera sedang tes jalan di Indonesia. Adapun gambar tersebut telah diunggah oleh akun Instagram bernama Robiana_J. Dalam foto tersebut telah memperlihatkan bagian belakang Suzuki Fronx saat melintas di jalan raya Pantura Bekasi Cakung. Mobil Fronx masih berselimut stiker kamuflase, namun dari desain lampu belakang dan spoiler tampak jelas bahwa mobil ini merupakan mobil Suzuki Fronx. Dan mantapnya, berdasarkan info dari salah satu tenaga penjual Suzuki, mobil Fronx kabarnya bakal meluncur atau dipasarkan resmi di Indonesia tepatnya pada akhir tahun 2024 ini. Sebelum akhir tahun ini launching, modelnya sama kayak India tetapi sudah CKD Indonesia, mengisi segmen di atas Baleno, di bawah Grand Vitara, jadi bukan pengganti Ignis, kata tenaga penjual Suzuki pada 19 Agustus 2024. Wah, mantap banget ya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya Fronx juga telah disebutkan bahwa akan menggantikan Suzuki Ignis di Indonesia. Iya, buat teman-teman yang belum tahu infonya, saat ini PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS telah mengaku mulai berhenti menjual Ignis di tanah air. Wah, gawat nih. Buat yang baru beli Ignis, jangan nyesel ya, karena sudah dipastikan Ignis tidak akan dijual lagi di Indonesia. Makanya buat teman-teman yang gak mau nyesel juga dan pengen tahu terus update mengenai info otomotif tanah air, wajib banget untuk ikutin channel ini ya. Adapun penghentian penjualan Ignis di Indonesia telah dikonfirmasi oleh Doni Saputra selaku Deputy Managing Director Sales and Marketing for WSIS yang mengatakan bahwa kedepannya Suzuki akan berfokus pada kendaraan elektrifikasi. Ya nggak masalah lah ya kalau Ignis stop dijual di tanah air, karena mobil Fronx kan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan Ignis, apalagi harganya juga murah banget loh. Dan kehadiran dari Suzuki Fronx di Indonesia untuk dipasarkan di tanah air semakin jelas karena SUV ini juga sudah menggunakan teknologi mild hybrid. Dan buat yang belum tahu, Suzuki Fronx sebelumnya sudah lebih dahulu meluncur di India pada awal tahun 2023 lalu. Mobil ini merupakan versi sport utility vehicle atau SUV dari Suzuki Baleno, namun mengusung desain yang mirip dengan Grand Vitara. Dan mantapnya, mobil ini ditawarkan dengan beberapa pilihan opsi mesin. Ada yang menggunakan CNG, bensin, dan juga ada yang sudah bermesin hybrid. Dan yang paling menarik adalah harganya. Seperti yang kami sampaikan, murah banget. Lalu, berapa sih bandrol harga dari mobil Suzuki Fronx ini? Benarkah murah? Tenang, pasti akan kami infokan mengenai bandrol harga dari mobil Suzuki Fronx ini ya. Namun sebelumnya, kita cek dulu yuk gimana sih performa dari mobil Suzuki Fronx, baik yang untuk bermesin CNG, bensin, maupun hybrid, beserta dengan spesifikasi lengkapnya ya. Oke, pertama, kita cek dulu ya untuk performa yang menggunakan mesin CNG. Oke, berikutnya, bicara soal performa Suzuki Fronx CNG. Mobil ini menggunakan mesin K-Series Dual Jet Dual VVT berkapasitas 1.2 liter 3 silinder yang dapat melontarkan tenaga sebesar 77,5 PS dengan torsi puncak 98,5 Nm. Sementara konsumsi bahan bakarnya terbilang irit, yaitu hanya 28,5 km per kilogram. Loh, kok kilogram? Ya, perlu dipahami. Sesuai namanya, karena kendaraan tersebut menggunakan CNG. Namun gak usah khawatir, buat yang masih awam mengenai CNG ini, Suzuki Fronx juga telah memiliki opsi mesin bensin biasa. Lalu berapa sih dengan bandrol harganya? Oke, berikutnya, bicara soal bandrol harga. Suzuki Fronx CNG kini sudah tersedia di dealer pabrikan setempat, dan konsumen yang mau membelinya cukup menyiapkan uang hanya sekitar setara 110 jutaan rupiah saja loh. Wow, harganya murah banget ya.
namun itu harga di India. Nah, kalau di Indonesia tentunya harganya pasti jauh lebih mahal dong. Bisa jadi naik hingga sampai 2 kali lipat. Oke, berikutnya kita cek yuk gimana sih detail desain dan performa untuk yang bermesin bensin dan hybrid ya. Oke, berikutnya bicara soal desain. Mengenai tampilan eksteriornya, fascia depan Suzuki Fronts memiliki desain lebih mirip Suzuki Grand Vitara terbaru dengan DRL di atas, lampu utama di bawahnya, dan grill besar layaknya mobil SUV terkini. Ground clearance mobil ini juga terlihat lebih tinggi dibandingkan Baleno. Dan sisi samping Suzuki Front juga mendapat beberapa perubahan seperti body cladding berwarna hitam, pelek desain baru, roof rails, dan bahkan desain pilar D yang berbeda, di mana Front mendapatkan kaca yang sekilas menyambung dengan area bagasi mobil. Oke, berikutnya masuk ke dalam interior. Pada bagian kabinnya, kesan Suzuki Baleno kental terlihat pada sisi interiornya. Suzuki Front menggunakan desain yang sama, mulai dari bentuk setir, dashboard, head unit, panel AC, hingga kursi depan maupun belakang. Yang membedakan hanyalah kombinasi warnanya, di mana Suzuki Front menggunakan campuran hitam, merah keunguan, dan aksen brush silver yang terletak pada bagian dashboardnya. Dan secara kelengkapan, Suzuki Front disematkan head unit berukuran 9 inci Smart Play, AC digital otomatis, wireless charger, keyless entry dengan tombol start stop, cruise control, serta bisa terkoneksi ke handphone melalui aplikasi Suzuki Connect. Dan mengenai fitur keselamatannya, untuk safety-nya, mobil ini juga sama seperti Baleno terbaru. Tipe tertinggi mendapatkan kamera 360, 6 airbag, hill hold control, electronic stability program, dan pengereman yang sudah ABS dan EBD. Namun, peranti safety canggih seperti Advanced Driver Assistance System atau ADAS belum hadir di mobil ini. Artinya, fitur seperti Lane Keep Assist, Collision Mitigation Braking, hingga Adaptive Cruise Control masih absen. Oke, berikutnya. Bicara soal performa. SUV bergaya coupe ini tersedia dengan 2 pilihan mesin. Pertama adalah jantung pacu 1000 cc turbo booster yang dulu sempat digunakan pada Baleno RS sebelum facelift. Mesin ini dapat menyuburkan tenaga sebesar 100 horsepower dengan torsi maksimal 147,6 Nm. Sementara opsi keduanya adalah mesin 1200 cc seri K Naturally Aspirated dengan output sebesar 90 horsepower dengan torsi maksimal 113 Nm. Dan seluruh tenaga disalurkan ke roda depan atau front wheel drive melalui gearbox manual 5 percepatan atau transmisi matic 4 percepatan. Ya, jadi itu mobil baru Suzuki yang saat lagi akan segera rilis di tanah air. Nah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai mobil baru Suzuki ini? Kira-kira teman-teman berminat gak? Dan harganya layaknya dibanderol dengan harga berapa ya? Ya tentunya teknologinya jauh banget sih ya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil China. Namun semoga saja harganya bisa murah ya. Gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai mobil ini? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Suzuki Fronts. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.